Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama berbahagia, dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama kita kembali menyampaikan dan menyatakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kembali kita diberi oleh Allah nikmat sehat dan nikmat sempat. Bahkan bukan sekedar sehat dan sempat, tapi Allah masih berkenan memberi kita hidayah, menetapkan hidayah itu di hati kita masing-masing, iman dan Islam, yang membuat kita melakukan ibadah yang sementara kita laksanakan saat ini. Dengan nikmat itulah yang mendorong kita senantiasa menjalankan perintah Allah. Kemudian yang kedua, kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah. Kapasitas beliau bukan sekedar manusia biasa, tapi beliau adalah manusia pilihan dan telah diangkat oleh Allah derajatnya sehingga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling mulia. Lalu kemudian pada diri beliau itu, karena kemuliaannya itu, sifat-sifat terpuji yang dimilikinya itu mengharuskan kepada kita umatnya agar mampu mencontoh apa yang telah dilakukan Nabi, karena Allah sendiri yang menjamin beliau adalah orang yang terbaik di antara semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya jamaah sekalian, saya mengajak kembali untuk kedua kalinya tentang wasiat untuk bertakwa kepada Allah, karena ini merupakan rukun khutbah, sehingga disegarkan kembali kepada kita agar jangan sampai kita melupakan bahwa sebenarnya kita ini dianjurkan setiap saat untuk saling menasehati terkait dengan peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah, manusia ada dua hal yang paling disuka dan ada dua hal yang paling dibenci. Secara kodrat, siapapun manusia itu pasti suka dua hal dan membenci dari dua hal tadi. Apa yang disuka oleh manusia? Yang pertama, manusia itu suka dunia dan suka harta banyak. Manusia itu menyukai harta banyak. Dan yang kedua, manusia menyukai umur yang panjang. Dan ada dua hal yang tidak disuka. Manusia tidak suka miskin, dan manusia itu tidak suka umurnya pendek. Ini satu hal yang mungkin menjadi fakta bahwa tidak ada di antara kita ketika ditanya pasti kita suka harta yang banyak dan kita mau panjang umurtah, sementara kita tidak suka kalau kita hidup dalam keadaan miskin dan pendek umurtah. Itu salah satu itu hukum yang sesungguhnya manusia akan menjalani hukum ini dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, hakikat kehidupan kita ini sebenarnya adalah pertarungan antara membuktikan diri kita tentang ketaatan kepada Allah dalam berbuat baik, dan pertarungan antara berupaya untuk menghindarkan diri kita jangan sampai jatuh atau terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menciptakan segala sesuatu dalam kehidupan ini itu selalu ada dipasangkan, berpasang-pasangan. Wa khalaqa kulla syai'in, kata Allah, kami ciptakan segala sesuatu itu azwaja, semuanya ada pasangannya. Zaujaini, dipasangkan. Iya.
Itu sebabnya maka orang yang tahu makna hidup, memahami makna perjalanan hidup, maka sesungguhnya pembuktian tentang ketaatan kita kepada Allah harus didahulukan. Karena itu tugas kita. Dan yang kedua, bersungguh-sungguh untuk menahan diri agar jangan sampai kita larut terjerumus kepada apa yang Allah larang atau Allah tidak membenarkan melakukan itu. Salah satu panduan hidup, dan panduan hidup ini berlaku kepada semua manusia. Kalau itu mau diambil sebagai panduan, tapi terkhusus bagi umat Islam itu panduan hidup ini menjadi rahmat dalam kehidupan. Apa itu panduan hidup kita? Adalah Al-Quran, pedoman hidup. Dan yang kedua adalah sunnah Nabi atau hadis-hadis Rasulullah. Itu hukumnya. Panduan ini lengkap sekali. Tidak ada satu pun yang akan dihadapi manusia selama dia hidup di dunia. Pasti sudah tertuang dengan lengkap di dalam Al-Quran. Dan kalau sifatnya mujmal, sifatnya umum, maka Nabi langsung menjelaskannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kesehariannya. Jadi penjelasannya seperti itu. Saking lengkapnya panduan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu mengatur 3 dimensi waktu. Yang pertama, Al-Quran itu menceritakan peristiwa yang terjadi pada masa yang lalu, menceritakan peristiwa masa kini, dan menceritakan peristiwa masa yang akan datang. 3 dimensi waktu, dimensi ruang ini sudah lengkap diuraikan di dalam Al-Quran. Ya, jadi semua peristiwa sejak diciptakannya bumi, diciptakannya Adam, itu sudah dituangkan oleh Allah pada masa yang lalu. Kita tinggal membaca bagaimana sejarahnya. Dan yang kedua, yang kita saat ini hadapi, ya, itu sudah diceritakan juga dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, peristiwa yang akan dihadapi kemudian di akhirat nanti, Allah juga sudah menceritakannya dengan lengkap. Wa kulla syai'in fassalnahu tafsila, kata Allah surah Al-Isra, segala sesuatu kami telah ceritakan dengan sejelas-jelasnya di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita menjadikan panduan hidup ini benar-benar itu adalah panduan kehidupan kita yang akan mengantar kita, ya, dunia ini sampai kita ke sana, ke akhirat, akan mengalami kebahagiaan dan kesejahteraan. Ada yang menarik, karena sifat dasar manusia itu yang saya sampaikan tadi, manusia itu suka harta yang banyak, manusia itu mau panjang umurnya. Sehingga sejarah telah mengatakan, telah membuktikan bahwa banyak orang yang telah diabadikan Allah riwayat hidupnya dan sejarahnya dalam Al-Quran, agar yang baik kita ambil dan yang tidak baik itu kita harus tinggalkan. Itu referensi. Ya. Di dalam Al-Quran ada, di dalam kehidupan ini ada 2 hal yang membuat orang bisa cepat dapat harta banyak. Yang pertama, menjadi penguasa, dan yang kedua menjadi pengusaha. Ya. Menjadi penguasa dan menjadi pengusaha. 2 komponen ini sebenarnya sangat indah ketika kita membaca sejarahnya dalam Al-Quran. Ada orang diberi oleh Allah semua lengkap. Dia menjadi penguasa sekaligus menjadi pengusaha, tapi mampu bersyukur dengan itu sehingga diabadikan ceritanya sebagai hamba-hamba yang akan selamat, akan sukses menjalani kehidupan dunianya, dan akan masuk nanti di akhirat sebagai orang-orang soleh, karena dia bisa menundukkan atau dia bisa mengatur 2 hal tadi itu dengan sesuai dengan perintah Allah. Sebaliknya ada juga orang diberi oleh Allah jadi penguasa dan pengusaha, tapi justru disalahgunakan. Ya, disalahgunakan sehingga Allah langsung memberi peringatan. Tidak mampu diberi peringatan,
diturunkan oleh Allah laknatnya, azabnya. Di dunia ini diberikan oleh Allah, dan di akhirat sudah dipastikan tempatnya dia termasuk orang-orang yang celaka, orang-orang yang rugi, bahkan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an membicarakan tentang Fir'aun. Ketika Al-Qur'an bicara tentang Fir'aun, maka itu gelar. Karena nama aslinya bukan Fir'aun. Maka karena gelarnya disebutkan oleh Allah, maka itu akan terjadi berulang-ulang. Al-Quran itu kalau membicarakan tentang nama, itu tidak berulang. Tapi kalau bicara tentang gelar, simbol, itu akan terjadi berulang-ulang. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat Fir'aun dua. Diberi harta yang melimpah, diberi kekuasaan. Tapi karena Fir'aun ya tidak mampu mensyukuri apa itu nikmat Allah, dan justru harta yang banyak yang dia miliki, kekuasaan yang dia genggam, justru menjadikan dia menjadi penyebab Allah marah kepadanya, karena dia tidak mampu mengelola dengan baik dan tidak mensyukuri nikmat itu. Iya. Itu sebabnya cerita tentang Fir'aun itu banyak sekali. Dan nabi yang hidup bersamaan dengan Fir'aun itu, itulah nabi yang paling banyak namanya disebut dalam Al-Quran. Siapa itu? Musa. Musa itu nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quran, karena dia hidup sesamaan dengan Fir'aun, yang dimana ceritanya memang cerita Fir'aun itu sangat hebat di dalam Al-Quran. Al-Quran juga menceritakan tentang Qarun yang semasa dengan Musa. Qarun itu juga diberi oleh Allah harta yang sangat melimpah, sampai-sampai hartanya tidak bisa lagi dihitung betapa banyaknya. Lalu kemudian dia disalahgunakan, lalu kemudian dia dibenangkan dengan harta dan rumahnya. Fakhashafna wa bidarihi, kata Allah, maka kami benamkan rumah dan harta-hartanya itu di dalam tanah. Surah Al-Qasas. Cerita yang kedua, bagaimana seorang Allah mengabadikan orang-orang yang diberi harta dan kekuasaan, pengusaha dan penguasa yang bersyukur. Siapa mereka? Ada ceritanya Nabi Sulaiman. Sampai Nabi Sulaiman itu dalam surah As-Sad ayat 35 pernah berkata, qala rabbi ghfirli, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan berikanlah kami wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Berikanlah kami kekuasaan kerajaan yang tidak akan diberikan sesudah kami. Jadi tidak ada lagi kekuasaan yang sehebat yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Doanya begitu. Ini doa boleh dibaca, tapi sebenarnya tidak akan ada lagi orang yang sekaya, sekuasa dengan Nabi Sulaiman. Ayat berikutnya mengatakan, karena hebatnya itu kekuasaan diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, dia mampu wasakharna, dia mampu menundukkan angin. Dia bisa mengatur angin, dia bisa mengatur cuaca, dan bisa menerbangkan. Saking hebatnya. Jadi tidak ada lagi orang yang berkuasa sehebat dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Cerita yang berikutnya surah Yusuf. Di surah Yusuf ayat 101 tentang doa Nabi Yusuf. Beliau pernah berkata, ya Tuhan kami, Engkau telah memberikan kepada kami kekuasaan dan diberikan kepada kami ataitani mulkan wa 'allamtani ta'wilil ahadits fatiris sama wal ardi. Engkau telah memberikan kemampuan kami untuk mampu menafsirkan mimpi-mimpi. Ya, apa jawabannya Yusuf? Ya Tuhan kami, tawaffani musliman. Wafatkan aku sebagai orang-orang yang muslim yang menyerahkan diri kepadamu. Lalu kemudian ayat berikutnya mengatakan wa alhiqni bis sholihin. Masukkan aku ke dalam orang-orang yang soleh. Kesimpulannya, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, cerita tentang orang dahulu dan yang akan datang itu sudah abadi dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana kita nikmat-nikmat itu yang Allah berikan bisa ditata kelola dengan baik agar kita bisa menjadi amanah, menjadi sukses. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah, semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka digunakanlah untuk cara yang baik. Karena Allah telah menceritakannya dan Allah telah menjadikan referensi bahwa yang baik kita lakukan, yang tidak baik jangan dilakukan. Karena itulah sesungguhnya hakikat kehidupan ini. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Mari kita menjadi orang yang menggunakan akal pikiran kita, kemudian membuktikan kesyukuran kita di hadapan Allah dengan nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Dan yang ketiga, berupayalah menghindari apapun yang Allah larang dengan kita. Cukup dengan modal syukur dan sabar, insya Allah kita komitmen menjalankan dengan sungguh-sungguh perintah Allah, dan cukup dengan sabar, lalu kemudian kita berusaha mencari orang-orang yang akan membimbing kita agar kita tidak sampai terjerumus ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim pernah berkata, seluruh kesalahan manusia hanya bersumber dari tiga. Al-usulul khataya bisalasa. Seluruh kejadian dan kesalahan dosa diperbuat manusia di dunia ini hanya tiga sumbernya. Yang pertama adalah al-kibr, sombong. Itulah sebabnya kenapa iblis dikeluarkan dari surga, karena dia sombong. Yang kedua al-hirsun. Hirsun itu adalah rakus, ambisi. Itu sebabnya Adam dikeluarkan dari surga. Dan yang ketiga al-hasad, yaitu dengki, benci. Itu sebabnya Qabil, anak dari Adam, sampai membunuh saudaranya karena sifat ini. Tidak ada kejahatan yang terjadi di muka bumi ini, apalagi itu kesaliman kepada orang lain, kecuali berada pada tiga sifat yang dimiliki tadi. Dan itu sudah dicontohkan agar kita jangan sampai memiliki sifat takabur, sombong, kemudian rakus, dan yang ketiga adalah ada rasa dendam, benci kepada sesama. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi ansal kitab ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma antal hadi ila sawa'is sabil wa antal mugisu hasibul jalil wa antal haq wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma basud alaina min barakatika wa rahmatika wa rizkika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawing alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمهونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك القرية أمرنا مترفيها وفسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر
الله أكبر. الصلاة